Halo, kembali lagi bersama saya Indra 04. Salam 123. Yes, yes, yes. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton channel saya di Indra 04. Saya memberikan inspirasi yang dimana akan kalian jumpai di lapangan dari sisi sebagai sales, sebagai sales luar kota, baik dalam kota, dari sisi juga perusahaan-perusahaan, dari sisi juga untuk pemilik toko. Ketika kalian membuka toko, apapun itu produknya, bisnisnya, saya cuma memberikan sharing, membagikan hal-hal yang baru, di mana saya memberikan hal-hal yang berdasarkan pengalaman saya. Hari ini kita mau berbicara untung banyak menjelang Lebaran. Untung banyak menjelang Lebaran, kita harus lakukan ini. Menjelang Lebaran ada banyak produk-produk yang laku. Jadi hal-hal yang harus kita siapkan. Jadi dari sisi banyak hal yang harus kita siapkan supaya momen-momen itu kita mendapatkan, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ini dari sisi keuntungan. Jadi dari sisi hal-hal yang membuat daya tarik bagi masyarakat, bagi orang-orang yang datang ke toko kita. Pertama, kita harus menyetok barang banyak, produk banyak. Kenapa? Karena menjelang Lebaran biasanya hari H atau mendekati itu banyak orang-orang membutuhkan produk tersebut. Berbicara tentu orang ingin, contoh dari consumer good, orang ingin membeli mungkin dari minuman, dari kue, mungkin dari sisi ada lagi mungkin hal-hal yang mereka butuhkan untuk membuat kue. Jadi banyak hal. Dari sisi di dunia handphone, mungkin orang pingin handphone yang baru. Jadi kita harus menyiapkan barang yang dimana ada harga-harga yang murah, ada harga-harga yang sedang, dan ada tipe-tipe atau merek-merek yang banyak. Menjelang Lebaran itu sangat disukai oleh masyarakat. Tentunya ketika ada produk-produk yang baru, di situ kita bisa pasarkan, bisa informasikan kepada mereka bahwa produk ini sangat laku. Disitulah beberapa mungkin bisa jadi memberikan transaksi-transaksi. Ada beberapa pembeli yang suka dengan model tersebut. Jadi kita harus stok yang banyak supaya kita ketika menjual produk menjelang Lebaran kita mendapatkan keuntungan. Berikutnya adalah toko atau warung atau apapun itu atau perusahaan harus membuat suatu promo. Promo berbicara tentang bagaimana kita menarik daya pembeli datang ke toko kita dengan satu tipe item yang murah supaya banyak pembeli atau konsumen datang ke toko kita untuk melihat. Dari situlah kita bisa menjelaskan produk-produk yang akan kita jual yang saat ini dengan membeli mungkin contohnya satu tipe ini, beli tipe ini, item ini mendapatkan bonus ini. Jadi kita harus memberikan informasi kepada para konsumen, pembeli yang datang ke toko kita atau pelanggan. Dan berikutnya adalah modal itu harus banyak. Berbicara modal itu adalah uang ketika menjelang Lebaran, jadi kita harus stok barang-barang tersebut. Jadi kita harus mengetahui mungkin ada perbedaan dengan tahun lalu menjelang Lebaran dan tahun sekarang. Jadi kita harus mengetahui berapa banyak modal yang harus kita siapkan untuk membeli produk-produk tersebut. Dari sisi pakaian mungkin ada model-model yang baru, ada hal-hal yang baru kita harus siapkan untuk menjelang Lebaran. Juga ada hal-hal yang mungkin ketika tahun lalu tidak laku, tahun kemarin kurang, tahun sekarang kita harus siapkan semuanya. Dari sisi mungkin di counter-counter handphone harus menyiapkan voucher, harus menyiapkan handphone yang terbaru dan fasilitas yang lainnya. Dari sisi pakaian mungkin ada hal-hal yang baru, yang bagus yang dipergunakan untuk menjelang Lebaran. Itu dari sisi ketika kita membeli barang-barang membutuhkan modal yang banyak. Berikutnya adalah cari barang-barang yang murah. Barang-barang yang murah kita bisa bertanya kepada distributor atau prinsipal, apakah saya bisa mendapatkan barang-barang yang murah? Saya mau membikinkan atau bikin suatu promo atau pameran ketika di tempat toko, atau saya membuka stand
ketika menjelang Lebaran ada beberapa pembeli-pembeli atau masyarakat di sekitar untuk mengetahui produk kita bahwa ada produk yang murah untuk kita bagikan menjelang Lebaran untuk kita jual. Berikutnya adalah apa yang harus dilakukan ketika menjelang Lebaran adalah kita harus membuat iklan. Iklan tidak terlalu besar, bisa jadi iklan radio, bisa jadi iklan lokal di koran, bisa jadi brosur-brosur kita sebarkan ketika ada yang lewat, ada momen keramaian. Tentunya ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan juga, apakah saat ini kita bisa melakukan hal itu dengan masa prokes, supaya kita bisa melihat apakah boleh dilakukan atau tidak. Itu tergantung dalam kapasitas suatu wilayah tertentu, ada izin atau boleh tidak kita lakukan hal itu. Tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan semuanya supaya kita tetap menjaga prokes menjelang ketika kita buka bisnis toko untuk membuka event tertentu. Dan berikutnya adalah kita harus menyiapkan SDM kita supaya pada hari H menjelang Lebaran, apa yang kita jual di toko tersebut tidak kewalahan. Dari sisi di toko handphone, biasanya kita hari menjelang Lebaran ada beberapa orang yang ingin membeli produk-produk tersebut supaya mungkin mereka mendapatkan hal yang baru, handphone yang baru, atau produk yang baru, atau baju yang baru. Jadi kita harus menyiapkan SDM kita supaya kita bisa melayani para pembeli, supaya mereka tidak, maaf kata, berpindah ke toko-toko yang lain. Karena ketika para pembeli atau konsumen datang ke toko kita, bahwa mereka ingin dilayani, mereka ingin dilayani yang cepat, yang nyaman. Jadi kita harus siapkan SDM kita. Mungkin, maaf kata, pemilik toko bisa mencari orang-orang yang kompeten dari sisi produk, tentunya dari sisi pakaian, dari sisi di mobile phone, atau dari sisi consumer good yang lainnya. Kita bisa mencari karyawan-karyawan menjelang Lebaran supaya kita bisa melayani para pembeli. Berikutnya adalah untung banyak jelang Lebaran. Ketika kita harus lakukan ini adalah kita harus juga mempersiapkan yang matang, mau berapa hari kita libur dan berapa hari kita harus membuka toko, supaya dari hal itu kita bisa memberikan informasi kepada para pemilik toko, para pelanggan atau para konsumen, bahwa kita libur beberapa hari, nanti akan buka tanggal tersebut, supaya mereka bisa mengetahui kapan mereka akan datang ke toko kita untuk membeli produk-produk kita. Tentunya apapun itu, dari sisi yang lain, mungkin yang saya berbicara handphone atau hal-hal yang biasanya beberapa hal yang ada yang tutupnya lama, ada yang bukanya cepat, supaya mereka bisa membeli beberapa hal yang dibutuhkan. Dan berikutnya adalah apa yang harus kita siapkan mendapatkan untung yang banyak menjelang Lebaran ini adalah bagaimana kita harus mengetahui distributor tutup kapan, terakhir kiriman kapan, dan sampai barang produk ke daerah tanggal berapa. Jangan nanti ketika para pemilik toko, Bapak Ibu atau rekan-rekan memesan barang pada menjelang hari H, tidak sampai di tempat Bapak Ibu, itu momennya sudah lewat. Dan kita harus memikirkan bagaimana ketika sebelum Lebaran produk-produk kita sudah sampai di tempat tujuan. Itu saja teman-teman, Bapak Ibu, yang saya bisa bagikan untuk untung banyak jelang Lebaran, apa yang harus kita lakukan atau persiapkan. Jadi kiranya ini sangat bermanfaat supaya hal-hal yang kita lakukan mungkin dulu sebelum tahun lalu Lebaran ada perbedaan di tahun ini, supaya kita harus menyiapkan benar-benar untuk melayani para konsumen. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komen supaya saya bisa memberikan hal yang baru dan semangat, dan memberikan inspirasi buat kedepannya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sales atau setiap perusahaan dimanapun kalian berada, ketika ingin
merintis suatu perusahaan, saya siap membagikan hal-hal yang dimana pengalaman saya berdasarkan di mobile phone dan customer good, juga beberapa hal yang ketika saya menghadapi di lapangan bagaimana harus bersikap sebagai seorang karyawan. Salam 123, yes, yes, yes.